Indonesia tidak dalam keadaan darurat. Demokrasi kita tidak sedang sekarat. Yang sekarat adalah moral mereka. Yang terpojok adalah ego mereka yang tak kunjung diterima rakyat. Maka mereka memilih jalan pintas, menciptakan kegaduhan, mencemarkan institusi negara, dan mengemis ke luar negeri. Karena mereka tahu, di negeri ini mereka sudah kehilangan legitimasi. Indonesia baik-baik saja. Yang tidak baik adalah mereka yang menjual martabat bangsa dengan narasi murahan demi membalas dendam politik. Dan kepada mereka kita katakan, cukup. Coba kita tengok lebih jernih, sejak kapan kekhawatiran personal seorang Tifauzia berubah jadi mandat nasional? Sejak kapan sakit hati pribadi bisa dijual dengan label kepedulian terhadap rakyat? Ini bukan gerakan moral. Ini drama murahan dengan naskah busuk, dimainkan oleh para mantan elit kecewa yang sekarang menjual simpati ke publik internasional karena sudah ditolak rakyatnya sendiri. Tifa dan kroninya ingin membangun narasi seolah Indonesia sedang kolaps. Tapi mari kita cek realita. Ekonomi tumbuh, stabilitas politik terjaga, suksesi kekuasaan berlangsung damai, dan Prabowo Gibran tinggal menunggu pelantikan dengan legitimasi penuh. Di mana daruratnya? Tidak ada. Yang darurat justru adalah kondisi psikologis para penyebar hoax yang tak bisa menerima fakta bahwa mereka sudah tidak punya relevansi. Mereka menyebut ini krisis konstitusi. Lucu, padahal yang mereka langgar setiap hari justru prinsip konstitusionalitas itu sendiri. Mereka menolak putusan pengadilan, melecehkan lembaga resmi, menyebar hoaks tanpa verifikasi, lalu membungkusnya dengan dalih hak berekspresi. Hak berekspresi atau hak memfitnah tanpa konsekuensi. Lalu mereka naik ke level berikutnya, menjual cerita ke media asing. Mengapa? Karena di negeri sendiri sudah basi. Mereka sadar publik Indonesia sudah lelah dengan isu ijazah yang tak kunjung terbukti. Maka mereka ekspor narasi, berharap media internasional termakan skenario usang yang dibuat dari potongan hoaks dan rekayasa screenshot. Tapi ini bukan sekadar kebodohan. Ini operasi delegitimasi yang sistematis. Serangan terhadap Jokowi bukan soal ijazah. Ini tentang simbol. Karena selama nama Jokowi masih kuat di benak rakyat, maka segala bentuk oposisi akan terlihat kecil dan nyinyir. Maka harus dicoreng, dicabik, dihabisi karakternya. Bukan karena kebenaran, tapi karena dendam. Dan mari kita sebut apa adanya. Dokter Tifa adalah simbol dari kebangkrutan moral seorang intelektual yang kehilangan arah. Ia bukan membela rakyat. Ia sedang menuntut perhatian. Ia bukan menyuarakan kebenaran. Ia sedang mengemis panggung. Yang dia lakukan bukan kritik terhadap kekuasaan, tapi pengkhianatan terhadap kedaulatan. Ia menyerukan intervensi asing. Itu alone adalah pengkhianatan. Memanggil kekuatan luar untuk mencampuri urusan dalam negeri bukan sikap patriotik, tapi mental inlander yang hina. Ia tak percaya rakyat Indonesia bisa menilai. Ia justru ingin rakyat Indonesia dianggap terlalu bodoh untuk menyaring informasi sendiri dan butuh dikasihani dunia. Sebuah pelecehan atas martabat bangsa sendiri. Dan di sini letak bahayanya. Ketika kebohongan dibungkus dengan narasi suci, maka publik yang lengah bisa ikut terseret. Maka harus ada yang bicara, harus ada yang membongkar motif, membakar topeng-topeng palsu, dan menyatakan dengan lantang bahwa yang sedang terjadi bukan gerakan rakyat, tapi operasi barisan sakit hati. Kita tidak butuh drama, kita butuh akal sehat. Kita tidak perlu darurat internasional.